Yesus itu utusan atau Tuhan. Ya, terima kasih. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, karena kita tidak memisahkan tapi membedakan. Kalau bicara Yesus, ada setidaknya 25 yang melekat pada diri Yesus. Entah namanya, jabatannya, kekaryaannya, dan bahkan pribadinya. Jadi kalau kita bicara Yesus, maka kita akan masuk ke dalam pertama, pribadinya. Jadi entitas esensinya. Jadi dalam esensinya, subsistennya. Jadi siapa Yesus? Dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, di dalam penjelasan seluruh ajaran Alkitab, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang tidak ditulis istilah Tritunggal, tetapi implisit ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, yang penting dan yang sulit dimengerti adalah pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, satu esensi, satu natur, satu hakikat yang kita kenal, kita sebut Allah, Elohim. Bisa kita mengatakannya sebagai yang maha. Nah, ini penting ya. Nah, yang sulit lagi yang bisa dijelaskan adalah yang ada dalam Alkitab. Secara bertahap dikenallah Yesus sampai nanti di dalam Perjanjian Baru dan Kitab Wahyu. Anak Allah yang adalah roh firman itu inkarnasi. Bagaimana ia bisa inkarnasi? Mengapa ia bisa inkarnasi? Mengapa dia inkarnasi? Nah, ini sangat esensial di dalam kekristenan. Di dalam keyakinan, keseluruhan, komprehensif dari kitab demi kitab, maka Yesus itu yang sehakikat itu dalam ketetapannya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak diutus. Anak diutus. Nah, ini istilah yang sangat sulit dimengerti. Mengapa? Seringkali kita menilai dari sisi kemanusiaan kita. Saya mengutus, berarti saya lebih tinggi dari yang saya utus. Saya, yang saya utus manusia. Saya manusia, dia manusia. Tapi mengapa saya bisa mengutus manusia? Padahal dia juga manusia, karena saya posisinya lebih tinggi. Natur saya sama-sama manusia. Tapi saya bisa mengutus kalau saya punya otoritas lebih tinggi dari manusia yang lain. Misalnya, seorang presiden mengutus menteri. Presiden adalah manusia, menteri adalah manusia. Presiden mengutus menteri dalam kondisi posisi jabatannya, bukan naturnya. Itu ilustrasi yang sangat sederhana. Tetapi kalau mau dipadanan kepada Allah, itu jauh berbeda dan tidak sesederhana itu. Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kekekalan telah menetapkan penciptaan, providensia, penebusan. Dalam kekekalan, penetapannya ada pengutusan di dalamnya. Bapa mengutus Anak, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Ini tidak berarti Bapa, Anak, Roh Kudus, dua yang lain lebih rendah hakikatnya, tidak. Ketiganya satu hakikat, satu kehendak, satu esa adanya. Nah, ketika berkaitan dengan Yesus, Yesus anak Allah yang diberikan namanya Yesus, berilah namanya Yesus. Dia menjadi manusia. Ada natur yang ditambahkan pada pribadi Yesus, yaitu natur kemanusiaan. Mengapa Yesus diutus? Ya, karena memang ada ketetapan penebusan. Dalam ketetapan penebusan, yang ditebus itu manusia dan seluruh alam semesta yang terdampak karena manusia sudah berdosa. Tetapi sebelum segala sesuatu ada, itu sudah ada ketetapan. Kita berpikirnya begini, saya sutradara, mengatur semua jalannya cerita, lalu saya menentukan apa dan bagaimana. Itu dalam perspektif kemanusiaan kita, tapi tidaklah sesederhana itu di dalam kekekalan. Karena saya dan saudara bukan Allah, jadi kita tidak bisa memainkan peran sebagai Allah. Tetapi juga kita tidak bisa tidak mengertinya karena Allah telah menyatakannya. Mengapa Yesus harus turun ke dunia? Karena ketetapan. Karya ketetapannya dinyatakan, dia inkarnasi
Di dalam konteks itu, ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak mudah. Bagaimana Allah yang adalah roh adanya, firman yang adalah roh adanya, Roh Kudus yang adalah roh adanya, itu khususnya Yesus, anak Allah, itu inkarnasi jadi manusia. Tentunya karena kehendak Allah. Dia jadi manusia, inkarnasi, dan dia hidup sebagaimana manusia. Kealahannya atau keilahiannya tidak berubah, tidak berganti, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami sesuatu yang berbeda, kekal. Kemanusiaannya sama seperti kita mengalami proses kemanusiaannya. Itu sebabnya Yesus dikandung dalam rahim. Yesus dilahirkan oleh perempuan. Yesus dibesarkan dalam keluarga Yusuf. Yesus makan, minum, berpakaian, dan belajar. Yesus mengikuti tradisi keisraelan. Disunat pada usia 8 hari, pada usia 12 diangkat atau belajar menjadi anak Taurat. Kemudian Yesus sendiri mau menyatakan apa yang dikehendaki Bapa. Jadi dengan demikian kita sungguh bersyukur karena Alkitab menjelaskan itu. Nah, apa alasan berikutnya? Allah mau menyatakan kehendaknya di dalam kekekalan. Dari sebagian yang diciptakan, ditentukan beroleh keselamatan. Sebagian yang diciptakannya sesuai dengan kehendaknya. Karena itu tidak heran kalau kita menyaksikan bagaimana dalam sejarah manusia ada loh yang diperkenan Tuhan, diterima Tuhan, dan ada yang ditolak Tuhan. Memang kenyataannya demikian. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dari semua manusia yang diciptakannya. Semua manusia diciptakan Tuhan, dari Adam sampai nanti akhir zaman. Tapi dari antara itu ada yang diselamatkan, ditentukan. Nah, karena dalam hal itulah seluruh umat manusia diselamatkan, yaitu mereka yang ditentukan dari semula beroleh keselamatan penebusan dari Allah. Melalui jalan itu, melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dalam perjalanan sejarah manusia dari mulai Adam jatuh, binatang dikorbankan, kemudian semua apa yang ditentukan Tuhan di dalam perjanjian lama dan ditentukan juga di dalam perjanjian baru, bahwa korban persembahan sebagai penghapus dosa, pengampunan datangnya dari Tuhan, itu melalui kematian, kerelaan, kematian persembahan. Nah, siapa yang layak menggantikan, memposisikan umat yang ditentukan dari semula itu untuk beroleh keselamatan? Siapa yang menjadi korban persembahan, yang bukan hanya mengalami kematian, juga bangkit? Jadi ada dua hal yang penting. Kalau hanya sekedar mendapatkan korban kematian, ada banyak. Di perjanjian lama, binatang dikorbankan, dipersembahkan, dan binatang itu habis lenyap dan tidak bisa menyelesaikan seluruhnya. Kemudian, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Kristus bukan hanya berhenti mati di atas kayu salib, tapi ia bangkit dari kematian. Karena tidak ada orang yang bangkit dari kematian. Itu sebabnya hanya Yesus yang sulung. Yang lain dihidupkan kembali. Di zaman nabi-nabi perjanjian lama, ada yang dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah melalui nabi-nabi, seperti melalui nabi pekerjaan Tuhan, melalui Nabi Elia atau Nabi Elisa. Di dalam perjanjian baru, ada orang-orang yang dihidupkan kembali, seperti yang dinyatakan Tuhan kepada Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan juga anak dari seorang perwira. Bahkan Paulus dan Petrus juga pernah menyatakan ada orang-orang yang dihidupkan kembali, tapi mengalami kematian. Yesus satu-satunya yang mengalami kematian dan bangkit dari kematian. Bukan dihidupkan kembali, tapi bangkit. Jadi dia betul bukan bersifat temporer, kehidupannya kembali, tapi bersifat permanen, kekal selamanya. Jadi dengan demikian, maka orang-orang yang ditentukannya dari semula itu akan mendapatkan yang disebut hidup yang kekal. Nah, itu adalah jawaban yang sederhana dari saya, yang singkat dan sangat singkat sekali. Nah, nggak usah bingung membedakan antara, saya tadi sudah katakan, Yesus itu punya 25 yang melekat padanya. Ada yang menyebut di dalam Alkitab ya, satu pribadi ini ada disebut sebagai anak Allah, Mesias, Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Pemelihara, yang memberikan pengutusan, kepala gereja, pemilik hidup,
yang membangkitkan. Jadi ada 25 penamaan, baik yang penamaan dalam bersifat personal, bersifat karyaan, dan bersifat naturalnya sebagai pribadi. Jadi Yesus Tuhan, tapi kok anak Allah? Ya, dia Tuhan dalam pengertian yang memang kita orang percaya, saudara dan saya kalau orang percaya, bukan karena, jadi ada dua ya, saya tidak mempertuhankan Yesus hanya karena saya ingin. Saya mempertuhankan Yesus karena memang Yesus adalah Tuhan pada dirinya. Kedua, saya mengakui dan menerima Yesus adalah Tuhan karena saya menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa saya mengalami kehidupan yang baru di dalam dan melalui Yesus. Jadi, saya dan saudara tidak menjadikan natur kemanusiaan itu khusus menjadi Tuhan, tidak. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya, Mesias, Raja di atas segala raja, Imam di atas segala imam, Nabi di atas segala nabi, yang menjadi kepala gereja, di mana kita milik kepunyaannya. Jadi, sekali lagi, kalau baca Alkitab, kita akan menemukan itu. Saat Yesus belum lahir, apakah Yesus Tuhan, Pak? Saat Yesus belum lahir, berarti Yesus belum inkarnasi. Ya, dia tetap adalah roh adanya, dia anak Allah. Jadi keilahiannya bukan saat ada di bumi. Keilahiannya itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Kemanusiaannya ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Saya mau kasih penjelasannya seperti ini. Kalau keilahiannya Allah, tentu yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus, ini kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Dialah, kalau kita mau katakan, dialah sumber dari segala yang ada. Segala yang ada diciptakan di dalam dan melaluinya. Nah ketika inkarnasi, itulah awal kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus, bukan keilahian Yesus. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau saya dan saudara, kita semua punya awal kemanusiaan. Tapi nanti untuk selama-lamanya, roh kita bersifat kekal. Kemanusiaan Yesus juga setelah ia menyatakan pelayanannya, pekerjaannya, apa yang dikehendaki, lalu dikerjakan, dia meninggal di atas kayu salib, dia bangkit dari kematian, kemanusiaannya itu bersifat kekal sama seperti kita, tapi ia sempurna pada dirinya. Kita belum sempurna, kita kemanusiaan yang dicipta, dan nantinya kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan dan menerima kemanusiaannya kita sendiri. Jadi bukan saat, jadi perubahan itu terjadi di sana. Tapi di Alkitab diwajibkan sunat, wajib pakai izab bagi perempuan, terus ibadahnya sujud. Di Alkitab banyak kewajiban. Perjanjian lama itu banyak kewajiban. Makan darah tidak boleh, makan sumsum tidak boleh, makan lemak tidak boleh. Banyak yang tidak boleh di dalam perjanjian lama. Mengapa? Ingat konteksnya, tadi saya sudah pernah jelaskan bahwa kehidupan mereka di padang gurun, bahwa kehidupan mereka di Asia Timur kuno ada beragam kemungkinan terjadi dari alasan-alasan itu. Nah, sunat pun mesti pada hari ke-8, laki-laki saja, nggak boleh perempuan disunat. Perempuan tidak disunat. Ya, laki-laki saja yang disunat. Kapan disunatnya? Mesti hari ke-8. Jadi misalnya, saya orang Israel. Kalau saya orang Israel, saya punya anak laki-laki dilahirkan oleh istri saya. Maka saya hitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pas hari 8 mesti disunat. Kalau itu tidak melakukan pelanggaran. Kalau disunatkan nanti belakangan bagaimana? Nah, ini hal yang penting. Tidak boleh. Tetapi perintah sunat kepada Abraham dilaksanakan Abraham pada usia berapa? Sudah tua. Abraham kira-kira umur bisa dikatakan sudah 100 tahun lebih ya. Dia baru menerima perintah itu untuk sunat. Juga keluarganya. Tapi perempuan tidak disunat. Nah, setelah itu baru disunat yang lain. Ya, disunat. Nah, itu sunat. Nah, sunat berhentinya kapan? Di mana berhentinya? Sunat berhentinya hanya pada orang Israel. Sebagai komunitas bangsa pilihan. Tapi bangsa-bangsa lain disunat boleh nggak? Boleh. Boleh nggak dengan disunat? Ada yang namanya, kan sunat itu sebagai pernyataan seperti ini. Bahwa seseorang itu terhisap dalam komunitas umat Allah. Menurut perjanjian. Jadi sunat itu sebagai tanda perjanjian bahwa seseorang itu dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi umat Allah yang taat kepada Taurat, yang mengikuti Taurat. Nah, itu sunat. Oke. Nah, sunat itu berlaku bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam teks itu.
Jadi bagi yang bukan keturunannya secara lahiriah, jangan merasa keturunan Abraham, Ishak, Yakub sehingga ikut-ikutan disunat. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Boleh bangsa-bangsa lain sebelum ada ketentuan dibaptis, seperti yang diperintahkan Tuhan, diterapkan oleh pertama Yohanes Pembaptis, kemudian diperintahkan Tuhan Yesus, kemudian diselenggarakan para rasul, dan kemudian diselenggarakan gereja. Sebelum itu, jadi bangsa-bangsa lain boleh ikut terhisap dalam komunitas orang Israel sebagai tanda. Nah, setelah ke bangsa-bangsa lain, kemudian stop 400 tahun, Tuhan tidak berbicara, lalu muncullah di abad pertama satu perintah Tuhan, ya. Bagaimana dimulai dari Yohanes Pembaptis, membaptis dengan air. Ini untuk lambang pertobatan. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 3. Kemudian di Matius pasal 28 perintah Tuhan untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak memerintahkan lagi perintah sunat untuk bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana bangsa-bangsa lain itu terhisap menjadi komunitas orang percaya, komunitas umat Allah, tapi bukan melalui sunat. Tandanya baptisan. Baptislah mereka dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Diselenggarakanlah itu dalam kehidupan para rasul. Dan nah, kenapa Yesus disunat? Nah, menarik ya. Kenapa Yesus disunat? Ingat, perintah itu belum ada untuk dibaptis. Jadi Yesus di dalam konteks, di lingkungan konteks Israel, mengikuti aturan hukum Taurat, karena dia memenuhi dan menggenapi hukum Taurat, dia disunat pada usia 8 hari. Umur 12 tahun, dijadikan anak Taurat. Dan selama itu dia belajar di sinagog, sehingga umur 30 boleh, karena keberhasilannya, karena kesuksesan dalam dunia pendidikannya pada konteks itu, tentunya dia bisa diperkenan menjadi seorang yang bisa membaca Alkitab di sinagog. Nah, orang bisa menyebutnya rabi dan sebagainya, walaupun bukan di dalam kalangan Taurat dan juga ahli-ahli Taurat yang lain. Jadi sunat itu boleh. Nah, mengenai memakai hijab, ya silakan berpakaian. Tuhan mengendaki kita beribadah memang harus khusus, bukan hanya laki-laki ya, bukan hanya perempuan, harus menutup aurat, itu memang iya. Masakan kita beribadah membuka aurat, tidak. Kita menutupnya. Dalam konteks-konteks tertentu, tentu ada yang perlu diperhatikan. Jadi ini bukan suatu kewajiban yang tidak dinamis. Ada namanya hal benar khusus untuk konteks itu. Misalnya jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, di Tesalonika, di Roma, di tempat-tempat lain tidak diberikan penjelasan untuk harus pakai hijab. Mengapa di Korintus? Nah, kita mesti belajar lagi konteks Korintus. Nah, sujud, ibadahnya mesti sujud. Ya, masa ibadah menengada dan melawan Tuhan? Tidak. Sujud berarti sikap hati dan mental untuk takluk kepada Tuhan. Itu bukan hanya secara fisik berlutut, tapi secara hati. Apapun yang Tuhan kehendaki aku lakukan, itu ibadah. Misalnya, ketika saya kerja, saya menghasilkan uang, saya harus sujud waktu menggunakan uang itu. Tidak boleh dipakai untuk kejahatan. Misalnya saya punya jabatan, saya harus sujud beribadah melalui jabatan itu untuk tidak korupsi. Nah, orang-orang yang korupsi, para koruptor, pengemplang pajak, orang-orang jahat, orang-orang penipu, walaupun mereka dapat uang, mereka sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Ibadah mereka tidak pernah ada dan adalah najis adanya. Ibadah mesti sujud di hadapan Tuhan. Nah, ibadah yang sujud itu seperti apa? Bukan hanya fisik. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, itu kan habit taklukkan diri kepada Tuhan. Ya, silakan masing-masing. Ada juga kekristenan berbagai denominasi yang melakukan ritual seperti itu. Bagus. Tidak menjadi kewajiban dan keharusan. Ada juga yang memuji-muji Tuhan, mengangkat tangan, itu juga bagus. Tidak ada satu kewajiban. Apakah kalau ibadah mengangkat tangan itu salah? Apakah ibadah yang benar mesti sujud berlutut? Tidak juga. Hatimu, tubuhmu, proyeksi untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, sehingga kita tidak seluruhnya mengikuti konteks yang ada di dalam Alkitab, tetapi semua prinsip ajaran Alkitab mesti kita ikuti dengan baik, mesti kita turuti dengan benar. Dan buyutnya Yesus itu Tuhan juga kah? Buyutnya. Maksudnya Abraham, kemudian Daud, ya tidaklah, namanya manusia. Kan kemanusiaannya nggak mungkin jadi Tuhan. Itu namanya bidat dan sesat dan menyesatkan. Di dalam kekristenan ada namanya bidat dan menyesatkan. Mempertuhankan kemanusiaan Yesus saja salah. Mempertuhankan ibunya, bapaknya Yesus pun salah. Jadi kita tidak mempertuhankan siapapun. Kita hanya mempertuhankan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Tuhan dilahirkan? Siapa ibunya? Yesus berdoa
Ya, manusia kan, natur kemanusiaan kan dia dilahirkan dong. Mana ada orang yang dilahirkan oleh malaikat? Tidak ada. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh hewan, tidak ada. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh siapa lagi ya? Hanya itu kan yang melahirkan. Nah, kalau Yesus ya dilahirkan manusia karena dia kemanusiaannya dilahirkan. Maria namanya. Jadi ibu Bunda Maria itu melahirkan Yesus, kemanusiaannya iya dikandung. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh di situ. Namanya juga dilahirkan yang pasti manusia. Kalau namanya nggak manusia, yang dilahirkan. Kalau orang dulu saya belajar bahasa Indonesia itu begini. Kalau untuk hewan itu namanya beranak. Kalau untuk manusia itu dilahirkan. Malaikat nggak pernah melahirkan karena nggak ada perkawinan di antara malaikat. Perkawinan antara malaikat dengan manusia juga nggak ada. Perkawinan antara manusia dengan hewan juga tidak ada. Perkawinan antara malaikat dengan hewan juga tidak ada. Jadi hanya manusia yang memiliki suatu ritual atau upacara atau konsep perkawinan dan ini melahirkan anak. Jadi Yesus ya dilahirkan oleh ibunya lah, ya ibunya. Bunda Maria punya ayah dan ibu, ya iya. Kalau nggak punya ayah dan ibu gimana dia bisa dilahirkan? Ya kan agak lucu ya kalau misalnya Maria tiba-tiba dia dari mana asalnya ya? Kan ada asal usulnya Maria, ada asal usulnya Yusuf. Kemanusiaan Yesus juga ada asal usulnya, dikandung dari Roh Kudus, ada dalam rahim Maria. Jadi dari sana asal usul kemanusiaan Yesus. Kemanusiaannya ya. Jadi jangan dicampur, tidak bercampur dengan keilahiannya, tapi tidak terpisah dengan keilahiannya, dapat dibedakan. Ya, kita bahwa kakek dan nenek Yesus itu Tuhan juga. Makanya sadarlah bahwa kakek dan neneknya Yesus itu Tuhan juga. Ini adalah nggak benar. Masa sih Maria, Yusuf, Daud, Abraham itu Tuhan? Yang enggak lah, itu manusia yang diselamatkan juga oleh Kristus, oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan karena mereka satu darah dengan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan karena nenek moyang mereka satu darah dengan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Menurut siapa? Karena kemanusiaannya. Salah. Kalau hanya kemanusiaannya saja, dia tidak akan menyelamatkan umat manusia. Tapi juga dia adalah anak Allah. Jadi jangan dicampur, tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh dicampur nih kemanusiaannya dengan keilahiannya. Tapi juga tidak bisa dipisahkan karena satu pribadi ini dua natur. Nah, jadi itu hal yang paling penting. Oh, kalau ada pendeta yang mengaku nabi, mungkin perlu di dalam pembacaan dan pembelajarannya perlu diperhatikan. Kalau hamba Tuhan kan begini, nabi-nabi perjanjian lama sudah tidak dibangkitkan lagi setelah rasul-rasul dipanggil diutus. Nah, antara nabi-nabi perjanjian lama dan rasul-rasul masih ada yang berperan sebagai nabi, masih ada waktu itu. Tetapi setelah itu selesai, jadi kenabian dan kerasulan sudah selesai, tidak dibangkitkan lagi jabatan kenabian, jabatan kerasulan. Yang dibangkitkan Tuhan jabatannya untuk melanjutkan mengerjakan misi Allah di bumi itu ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Nah, gembala, penginjil, pengajar atau penginjil, pengajar, gembala, tiga jabatan ini, inilah yang banyak disebut, disatukan, dipadukan menjadi pendeta atau gembala gereja. Tetapi bukan nabi. Nabi adalah nabi. Nabi berhenti dalam perjanjian lama. Rasul berhenti dalam perjanjian baru. Jadi setelah kematian, kebangkitan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan, dan setelah masa di mana kenabian sudah tidak ada lagi, kerasulan tidak ada lagi, para rasul itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada lagi rasul yang diutus oleh Allah. Itu dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mengaku-mengaku, ya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Ya, apa sih pentingnya kita mengerti ini supaya kita jangan asal-asal percaya dan terima aja pendapat orang. Kita baca, itu sebabnya saya di awal sudah katakan, ayo baca firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat, pasal per pasal, kitab per kitab. Kalau tidak dibaca berulang-ulang, nggak ngerti, lalu mengerti satu demi satu, udah dimengerti, didalami satu persatu. Cukup itu nggak dilakukan. Jadi ini adalah progres terus. Tidak ada nenek moyangnya Maria ada, tapi manusia, semua manusia ya. Ya kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, nah dari dulu sudah dijelaskan banyak orang yang tidak mengaku. Tapi biarkan saja. Karena gini loh, tadi saya sudah katakan bahwa dari sekian banyak miliaran orang dari yang diciptakan Tuhan Allah, itu hanya sebagian yang diselamatkan, sebagian enggak, sebagian lagi binasa. Jadi
ya wajar-wajar saja ada yang menolak, ada yang menyangkal, ada yang menghina, ada yang melecehkan. Itu wajar-wajar saja. Jadi itu bukan sesuatu yang apakah kalau begitu kita tidak memberitakan kabar baik? Ya, memberitakan. Siapa tahu di antara orang-orang yang mendengar berita kabar baik beroleh keselamatan datangnya dari Tuhan, dan mereka orang pilihan. Tidak ada yang tahu. Bukankah Abraham juga datang sebagai manusia? Bukan datang, Abraham itu diciptakan. Abraham itu dilahirkan, bapaknya namanya siapa? Bapaknya, buyutnya, itu ada dalam Alkitab. Ada. Jadi bukan didatangkan, datang turun begitu, enggak ya. Namanya manusia itu dilahirkan. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan. Ya, jadi itu penting ya. Jadi mari kita bisa mengerti bagian ini. Saya sudah jelaskan kepada saudara dan bersyukur untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan. Kalaupun tidak dimengerti, kalaupun sulit diterima, tidak apa-apa. Namanya juga memberikan kabar baik. Jadi kalau mengenal Yesus, bagaimana ya saya bisa kenal Yesus? Bagaimana saya bisa kenal Yesus? Apakah karena saya membaca Alkitab? Apakah karena saya pandai mengerti dan memahami sebuah teks? Apakah karena saya mendapatkan pengajaran dari banyak orang? Tidak. Itu hanya alat. Saya bisa membaca, mendengar, mengerti, dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebusku. Dia adalah Nabi di atas segala Nabi, Raja di atas segala Raja, Imam di atas segala Imam. Dialah Sang Mesias Agung itu. Saya percaya, tunduk takluk kepada Yesus Kristus itu karena apa? Anugerah. Ini penting, karena anugerah. Bukan karena kehebatan manusia. Yang kedua, karena pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui hidup yang ada sekarang. Yang ketiga, karena ada pengajaran di dalam dan melalui firman Tuhan. Yang keempat, ada kesaksian-kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi hal penting. Jadi, mari kita membaca. Ya, kalau kita belum mendalami, bacalah firman Tuhan. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa-bahasa yang kita kuasai, baca. Kalau nggak baca, gimana? Susah lah. Kita harus baca. Membaca itu menjadi hal penting, ya, membaca. Jadi, baca bukan sekedar pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan seterusnya. Membaca berarti menghayati tiap teks itu, tiap ayat itu. Lalu mencoba merenungkannya, memikirkannya, mengertinya, lalu kemudian menaatinya. Dengan demikian, saya, saudara sekalian yang suka, karena anugerah Tuhan dapat mengerti, dapat melakukannya. Jadi, banyak sekali hal-hal yang kita bisa kembangkan dalam membaca Alkitab. Ya, maka mengapa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu begitu bisa langsung? Karena dari kecil orang tua mengajak saya untuk membaca firman, mengajak saya untuk ke sekolah minggu, mengajak saya untuk ikut persekutuan remaja, persekutuan pemuda, mengajak saya untuk kelas katekisasi, ikut CD, mengajak saya untuk sekolah beribadah gereja dewasa. Kemudian saya sendiri punya satu komitmen untuk belajar lagi di seminari, dan seterusnya, belajar dan membaca, seperti itu. Lalu melakukannya dengan baik. Nah, kalau sudah itu dilakukan, akan terjadi sebuah transformasi dalam hidup saudara. Jadi kalau kita membaca firman, kita mengikutinya, maka terjadi transformasi dalam hidup kita. Kita akan lebih dekat dengan Tuhan dan juga lebih berbagi kasih dengan orang lain. Jangan hanya dekat dengan Tuhan, bermusuhan dengan orang lain. Mengasihi Tuhan tapi tidak pernah mengasihi sesama, yaitu namanya munafik. Munafik itu seperti orang yang merasa suci tapi sebenarnya hatinya kotor, ya. Orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan tidak boleh bersifat atau berkarakter munafik.